1000 komentar itu menghujat saya. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Lu fitnah gua, kok bisa-bisanya lu jadiin gua sebagai senjata untuk bikin anak lu itu ngerasa, oh itu bapaknya. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Ribut-ribut soal tes DNA kedua yang diwacanakan oleh Ferny Hassan semakin dibawa ke ranah terbuka. Ferny yang selama ini diam dan seolah melarikan diri karena takut usai dilaporkan ke polisi oleh Denny Sumargo, akhirnya berani tampil ke ruang publik. Bersama kuasa hukumnya Jeffrey Simatupang, Ferny mengungkap apa alasan dibalik tes DNA kedua yang ia sampaikan dalam salah satu postingannya di media sosial beberapa hari lalu. Apakah salah seorang ibu ini ingin melakukan tes DNA tersebut? Sekali lagi bukan mempertanyakan hasil yang pertama, tetapi untuk lebih meyakinkan begitu dan tidak menyerang kepada pihak siapapun. Saya membuat video dan surat terbuka untuk saudari Ferny Hassan. Saya udah laporkan kamu ke kantor polisi atas nama kamu. Dan saya sekarang membuat video ini untuk kebutuhan publik. Karena kan kamu bawa ke publik, minta tes DNA 2 kali. Saya oke dan saya tunggu. Untuk itu semua supaya lebih clear dan lain-lain ini menjadi lebih jelas, kemarin toh ternyata ada yang merasa, lalu kemudian mengatakan kapan, kan begitu. Ayolah, kalau memang itu menjadi jalan keluar yang terbaik supaya masalah ini tidak menjadi bola salju yang semakin besar, ayo kita duduk bersama. Kalau memang itu mau dilaksanakan, mari kita bicarakan mekanismenya kapan dan di mana. Kepada pihak yang merasa nih ya, begitu. Pada dasarnya ketika nanti memang itu bisa terwujud, dari sisi Ferny juga nggak ada masalah, begitu loh. Ayo kita tes DNA 2 kali, saya tunggu jawabannya ya, biar publik yang awal untuk masalah ini, supaya lu nggak bisa lagi lari kiri kanan sekarang. Kalau bisa dia melakukan secara sukarela, ya ayo. Kapanpun saya siap. Ini bukan masalah perasaan terluka atau tidak terluka, kan sudah dimaafkan. Ini masalah solusinya apa, Bos? Lu mau tes DNA? Ayo. Yang pertama, nanti salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah, jangan kayak gitu lu. Tes DNA kalau lu berani, gua tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama? Boleh. Di sini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Kalau berani, bikin perjanjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Pengacara Ferny mengatakan bahwa Ferny tidak menyebut nama siapapun dari postingan yang ia sampaikan. Karena itu menurut Jeffrey tidak seharusnya Denny Sumargo tersinggung dengan apa yang disampaikan Ferny di sosial media. Namun dengan menyebut tes kedua secara logis itu mestinya mengacu kepada sosok Denny Sumargo. Karena saat tes DNA pertama dilakukan tahun 2019, pihak yang dites adalah Denny. Jika kini Ferny meminta tes DNA kedua karena belum yakin dengan tes yang pertama, tes kedua yang dimaksud tentu mengarah kepada Denny Sumargo. Setelah tes DNA pertama terbukti bahwa Denny bukan yang bertanggung jawab atas buah hatinya. Jadi, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Ferny? Saya tidak mencari materi, yang saya cari adalah pengakuan. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur. Ya, pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyaknya. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan apanya, itu cukup ya.
respon itu sebenarnya tidak harus datang dari dia. Kan Ferni mengatakan, yuk kita tes DNA lagi. Respon itu kan nggak seharusnya hanya datang dari dia. Bisa juga datang dari yang lain. Pertanyaannya kenapa kok hanya dia yang merespon? Nah, kalau memang kemarin sudah bersedia, marilah kita duduk bersama. Masalah ini bukan masalah gue. Gue tidak membuat masalah ini. Dari awal kasus ini berjalan, gue tidak pernah muncul di publik membuat masalah ini. Jadi ini bukan masalah gue. Gue hanya menemani masalah ini. Yang panas kan maksudnya dari dia, bukan saya. Ya kan? Yang berkoar-koar, yang heboh banget, yang menggiring opini semuanya kan dia, bukan saya. Apakah dia umpan tenar? Gak ada di kepala gue masalah itu. Gue gak peduli. Dia mau umpan tenar, ambil. Dia mau umpan cari duit, ambil. Dia mau umpan ambil. Itu gak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah gue adalah, kok lu bisa seorang ibu gak mikirin anak lu? Kok bisa-bisanya lu bohongin anak lu? Kok bisa-bisanya lu bohongin? Lu fitnah gue? Kok bisa-bisanya lu jadiin gue sebagai senjata untuk bikin anak lu itu ngerasa, oh itu bapaknya. Kok lu tega ya sebagai perempuan? Terus lu bilang lu sayang anak lu ini anak lu. Kan berbanding terbalik hubungannya. Keinginan Ferni Hasan agar mantan kekasihnya Denny Sumargo bersedia melakukan tes DNA untuk kedua kalinya mendapat reaksi keras dari Densu. Bagi Densu, keinginan Ferni yang meminta tes DNA dilakukan lagi sama saja meragukan kredibilitas instansi rumah sakit yang saat itu disepakati sebagai tempat untuk melakukan tes DNA. Lantas, seperti apa pihak Ferni menanggapi hal tersebut? Dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya RSCM, lembaga Inspek di bawah RSCM ini aja masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depannya. Kalau saya sebagai pimpinan ya, rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh, saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ dan kita milih itu tempat bukan milih-milih main milih-milih aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya. Saya harus datang bersama saksi jam sekian untuk diinterview dulu. Pihak sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga. Harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu, saya nungguin dari jam 11, itu dia baru datang jam 4 sore. Tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok-menyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut lalu digiring tuh opininya. Seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Begitu. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit.
itu kan udah arahnya ke kabar. Polemik mantan pasangan kekasih ini pun akhirnya terpaksa digiring ke jalur hukum. Denny yang tidak ingin selalu dibayang-bayangi tuntutan Fernie melaporkan wanita berprofesi sebagai DJ itu kepada pihak kepolisian. Kalau memang sudah mau nih ya, dengan sukarela mau melakukan katanya nih tes DNA kedua untuk lebih meyakinkan kan begitu. Pertanyaannya, kenapa harus lapor polisi? Ya dong, kan bisa diselesaikan. Kalau itu merupakan jalan keluar, ayo kita sama-sama melakukan. Jangan didahului dengan proses hukum. Begitu loh. Sekali lagi, ini tujuannya adalah hanya untuk lebih meyakinkan Fernie. Itu aja. Jadi kalau dikatakan, ayo kapan? Saya balik tanya, kapan Anda siap? Saya lapor, saya tunggu penyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya mau lihat dakwah atau enggak. Ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawaban dokter, "Jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Maka Fernie juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih, begitu loh. Yang kita persoalkan ini bukan mau masalah tes DNA-nya, mau berapa kali pun itu nggak jadi soal. Karena saya yakin hasilnya pun akan sama aja. Yang jadi persoalan ini, awal dia muncul ke publik, menuduh klien saya sebagai ayah dari anak yang dikandungnya, lalu ternyata itu hasil tes DNA ternyata bukan anak dari klien saya, maka itu sebetulnya sudah memenuhi unsur pidana di pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik dan juga berita yang tidak benar. Sebetulnya yang menjadi pokok persoalan itu bukan hanya tes postingan itu aja. Jadi yang pokok persoalannya itu adalah dari awal tahun 2013 dia menuduh klien saya, lalu ternyata pada 2019 itu terbukti bukan anak dari klien saya. Lalu kemudian kemarin dia posting minta tes DNA yang kedua kali, sebetulnya itu adalah rentetan peristiwa. Jadi makanya nanti saya minta saudari Tia itu untuk kooperatif supaya tahu apa yang kita laporkan sebetulnya. Jadi bukan serta-merta itu hanya terkait postingan Instagram dia yang terakhir. Begini, kalau kita berbicara Undang-Undang ITE 27 ayat 3, itu turunannya ada SKB 3 Menteri. Bagi kami tim penasihat hukum, Fernie tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah merendahkan martabat siapapun, tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun. Sekali lagi, hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya. Artinya apa? Ketika memang ada laporan, kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Fernie itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Tidak pernah menyebutkan siapapun. Lalu yang kedua, apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang? Ayo dong, teman-teman wartawan juga jawab dong. Apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, yang sampai hari ini belum tahu nih siapa? Di stempel pakai lu tahu lilin itu amplopnya. Dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya, approval, kedua saksi approval, udah kayak pengadilan. Mereka cabut, baru lu boleh buka. Keputusan Denny Sumargo melaporkan Fernie Hassan ke Polda Metro Jaya mendapat dukungan penuh sang ibunda. Selain Miske, artis Kalina Oktarani pun siap berdiri di belakang Denny sebagai saksi. Karena ini kan sudah selesai. Apa? Umpamanya kamu tidak puas, datanglah. Kalau nggak mau datang sama Densu, ada mamanya. Carilah mamanya. Kita sesama wanita dari hati ke hati. Saya siap buka. Tapi kalau kamu sudah begini caranya, ya kamu harus tahu komitmennya. Kita berhadapan di kantor polisi aja. Kayak gitu. Makanya saya bilang, jangan coba-coba main api kalau tidak mau terbakar. Karena begini, kita punya kebenaran kan? Jadi setiap permasalahan, Mbak, kalau kita rasa kita benar, kenapa kita harus takut?
maju terus. Kalau dia mau menantang, dia jual, kita beli. Yang penting kebenaran. Tapi kalau memang anak saya Kodensu salah, ngapain tidak berani minta maaf? Orang yang berani minta maaf dalam kesalahan dia itu adalah orang gentleman. Maupun kita sujud di kakinya. Tapi kalau kita tidak salah, kenapa kita harus mundur? Kita maju. Kita mau lihat sampai di mana. Kalau Mam punya pikiran, dia itu maunya diakui. Tapi kalau Bang Denny pada saat orang di bawah, maksudnya yang kere-kere, apa dia masih mau diakui? Dia mau cari, gitu. Dia mau diakui. Apa mungkin ya? Kita nggak tahu. Ini cuma mungkin. Kita tidak menuduh. Apa supaya anaknya mungkin dia mau kasih masuk ke begini, diangkat, kita nggak tahu, gitu. Karena anaknya cantik, gitu. Tapi salah. Anak cantik kita harus mendidik yang baik. Terutama dia punya kejiwaan dulu anak. Supaya ya itulah orang tua. Kalau satu orang tua mencontohi yang tidak baik, bakalan anak ini akan tidak baik juga hidupnya. Tapi kita serahkan saja sama Tuhan kan. Jadi kita jangan takut kalau kita masih lagi punya Tuhan gitu. Tes DNA aja sih kalau gue bilang. Tes DNA dulu. Habis tes DNA ya udah laporin aja kalau misalkan memang salah. Gitu toh kan gampang sih sebenarnya. Gitu. Cuman yang nggak tahu juga ya cara pikir orang kan beda-beda. Mungkin kan Densu udah berkeluarga. Panggilan belum tahu kapan. Kemarin juga sepulang dari Singapura juga aku ngobrol sama Densu. Kalau tanya support dari Mama, saya itu sebenarnya yang harusnya mensupport Mama, bukan Mama support saya. Jadi dulu kan kenapa akhirnya saya waktu itu 4 tahun lalu menyelesaikan semua masalah saya lewat tes DNA, itu karena Mama saya. Saya sujud di kaki Mama saya cium kakinya, saya bilang, Ma, ini akan kembalikan kehormatan yang saya rusak. Kalau Mama dulu itu kan selama 7 tahun juga ngalamin pahitnya. Dia kan sudah umur ya, hampir 50 tahun lah hidupnya dia tuh kerja cuma buat supaya dia bisa nge-support saya sekolah. Dia doain saya tiap malam. Mama saya tuh orangnya lurus. Dia tuh cuma suka hobinya bersihin rumah sama olahraga. Kebahagiaan seorang ibu adalah lihat anaknya itu aman berumah tangga. Tapi apabila seorang ibu itu melihat anaknya kacau, pasti seorang ibu langsung drop juga, pasti sakit. Makanya saya kan selalu bilang sama Kok Densu, kalau mau lihat Mama panjang umur, aman-aman dalam rumah tangga. Itu aja. Kalau kamu mau kasih Mama umur pendek, ya sudah terserah kamu. Kan pasti dalam pikiran itu terbeban, pasti kita sakit. Apalagi di usia Mam begini kan, pasti. Gitu. Jadi itu saja yang saya punya saran, apapun yang kalian hadapi dalam rumah tangga harus bersama. Jangan pernah hadapi sendiri-sendiri, supaya tahu. Makanya itu biar Densu handphone, apa Ci Oli bisa buka apa. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Mama cuma sampaikan ya Den, kuat dalam iman, cobaan pasti datang terus, tidak pernah tidak. Tapi kalau kita kuat dalam iman, apapun datang Tuhan akan menopang kita. Kalau gue bilang mah Tuhan nggak tidur. Kalau emang benar pasti benar sih. Kalau misalkan emang benar pasti benar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.